Pada hari Selasa, 25 November, Rusia membuat kesalahan besar yang tak termaafkan. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Ukraina dengan sengaja menargetkan gedung-gedung apartemen sipil di seluruh kota. Hasilnya sangat mengerikan. Orang-orang terjebak dan berteriak minta tolong di gedung terbakar. Terpaksa membuat tali dari selimut untuk melarikan diri. Itulah sebabnya respons Ukraina sangat brutal, strategis, dan berkelanjutan. Selama beberapa hari terakhir, Ukraina telah melancarkan beberapa serangan udara terbesar yang pernah dilihat Rusia dalam perang ini. Mereka berhasil menghantam pabrik-pabrik militer, pusat produksi drone, dan pusat perawatan pesawat bernilai tinggi. Ratusan juta dolar peralatan militer Rusia kini hancur, termasuk pesawat strategis dan sistem pertahanan udara canggih. Kremlin panik saat mereka menyadari bahwa karena serangan besar-besaran dan terus-menerus ini, langit Rusia menjadi semakin tidak aman. Mari mulai dari awal. Tanggal 25 November adalah malam paling mengerikan bagi warga sipil Ukraina di Kiev. Rusia melancarkan serangan besar ke ibu kota dan kota Ukraina lain, menyasar infrastruktur penting dan permukiman. Dengan drone Shahed dan rudal balistik Kinzhal, warga Ukraina kini terbiasa serangan Rusia. Namun malam ini sungguh berbeda. Seperti yang Anda lihat di layar, ini hanya gedung apartemen sipil biasa di Kiev. Rusia menargetkan banyak bangunan seperti ini di seluruh kota. Orang-orang sedang tidur ketika mereka menjadi sasaran dan kemudian mereka terjebak karena drone Rusia membakar jalan keluar mereka. Dengarkan klip berikut ini. Anda bisa mendengar seseorang berteriak minta tolong saat gedung apartemen terbakar. Keesokan harinya, kami melihat gedung apartemen dengan tali dari selimut dan spray. Saat orang-orang berusaha kabur dari apartemen mereka yang terbakar akibat serangan Rusia. Setidaknya 7 orang tewas dan lebih dari 20 luka-luka termasuk seorang anak. Jumlah korban secara keseluruhan masih diselidiki karena upaya penyelamatan masih berlangsung. Selanjutnya ada cuplikan wawancara warga sehari setelah apartemen mereka diserang. Saya ingin kalian tahu, Rusia berusaha menekan warga sipil Ukraina untuk mematahkan semangat mereka agar tidak membela diri. Namun pada kenyataannya, serangan Rusia terhadap gedung apartemen justru memberikan efek sebaliknya. Silakan dengarkan sendiri. Saat gedung itu terkena serangan, Pada pukul 2 pagi, ketika dia sedikit menakutkan, kami berlari ke tempat parkir. berapa banyak orang yang ada di tempat parkir? Banyak sekali. Aku tak mendengar ledakan, hanya terbangun saat pintu jatuh di sampingku. Saat itu aku di lorong, berpakaian, keluar, dan mendengar orang-orang apartemen berteriak minta tolong. Kami sangat paham psikologi mereka. Niko sedang bor disebut mereka orang Rusia, teman-teman. Dan kita tahu tetap kira tidak apa berbeda, kita sangat mengenal mereka. Senjata berat adalah alat bantu utama, Ukraina. Slava, Ukraina. Ini Adalah saat para pembela Ukraina mulai melakukan serangan drone berskala besar terhadap target militer dan strategis di dalam Rusia. Serangan masih berlanjut beberapa hari berikutnya. Kini gelombang pertama dimulai. Sudah dibahas di video sebelumnya, tapi semua drone bisa Anda lihat di layar. Seperti terlihat di peta, serangan terutama menargetkan Rusia Selatan di pesisir Laut Hitam. Nah, kita punya dampak dari serangan awal ini. Drone Ukraina menyerang pabrik militer dan pesawat eksperimental A-60 semua fasilitas, dan banyak lagi di wilayah Krasnodar Krai. Mari kita uraikan secara tepat kerusakan yang terjadi. Di Tagaran, pabrik perbaikan pesawat dan pabrik drone terkena serangan. Menurut rekaman warga Rusia terjadi banyak ledakan Kebakaran besar? terlihat
Namun, seperti biasa, menurut pejabat Rusia, semua drone Telah ditangani. dijatuhkan pertahanan udara Rusia. Sekarang, kami sudah membahas dalam video sebelumnya bagaimana pesawat eksperimental AN-60 dihancurkan, tapi sekarang kami memiliki informasi baru. Kemungkinan besar Ukraina juga menghancurkan pesawat Ilyushin 76 dan selain itu, peluncur rudal pertahanan udara S-400 juga menjadi target. Bisa dibilang itu adalah malam yang kacau bagi Rusia di wilayah tersebut. Tak ada yang lebih menggambarkan kegilaan malam ini selain cuplikan berikut. Di mana lagi Anda bisa melihat sepasang kekasih berkendara malam lalu, tiba-tiba pertahanan udara Rusia aktif. Dengarkan reaksi mereka. Lihat itu, ada benda merah terbang kan? Itu namanya peluru penjejak. Wah, itu benar-benar mengerikan. Itu bukan roket, tapi peluru penjejak dari senjata kaliber besar. Itu roket. Dan kenapa mereka ada di sini? Seperti Kusot, gak kau bisa memahami kenapa. Aku tidak mengerti kenapa. Hanya kita yang berkendara di sini. aku tak tahu kenapa. Hanya kita yang di sini, sepi dan menakutkan. Lihat, itu peluru penanda. Itu dia. Fova, ayo lewat jalan lain. Aku tidak mengerti apa-apa. Kenapa mereka ada di sini? Diam. Tidak, matikan. Ini mengerikan. Kita benar-benar ditembaki. Fova, ayo mundur. Di mana? Mundur kemana? Fova, berhenti. Sekarang, bagi banyak orang Rusia, ini sama sekali bukan masalah besar. Lihat klip berikut, di mana tampak sesuatu seperti Star Wars terjadi di latar belakang. Beberapa penduduk tetap berjalan-jalan seperti biasa. Dunia ini benar-benar bisa dimengerti. Aku hanya mencari satu hal, kedamaian dan harmoni. Sekarang, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, serangan ini belum berhenti. Dan itu berarti keesokan harinya, drone Ukraina kembali dan kali ini serangannya ditujukan ke pabrik-pabrik Rusia. Pabrik yang menjadi target bernama pabrik Venir, jika saya mengucapkannya dengan benar. Ini adalah produsen dan pemasok perangkat lunak serta perangkat keras untuk rudal jelajah, drone, dan berbagai rudal Rusia lainnya. Pabrik ini terutama memproduksi antena dan komponen lain untuk mengendalikan rudal serta drone. Dan selain itu, bagian-bagian dan perangkat lunak ini membantu menghindari sistem peperangan elektronik Ukraina. Jadi ini benar-benar pukulan besar bagi Ukraina dan warga sipil Ukraina. Mereka mungkin bisa tidur lebih nyenyak karena pabrik ini telah dihancurkan atau setidaknya rusak. Sekarang ini membawa kita ke hari Thanksgiving. Pada malam Thanksgiving, Ukraina melancarkan salah satu serangan terbesar dalam perang ini. Seperti yang bisa Anda lihat dari peta di layar Anda, gelombang drone menyapu melintasi Rusia, termasuk Crimea yang diduduki Rusia. Lalu terjadi beberapa ledakan di berbagai wilayah yang berbeda, yang bisa kami konfirmasi dari klip-klip yang diunggah oleh warga Rusia. Jadi, mari kita bahas apa saja yang menjadi target dan apa saja yang terkena serangan. Mari kita mulai dengan kilang minyak Saratov. Ukraina sudah beberapa kali menyerang kilang ini hanya dalam beberapa bulan terakhir. Kali ini kita melihat ledakan beruntun yang terekam saat drone Ukraina masuk ke wilayah itu. Mari kita lihat itu. Sial bodoh, sial. Ya bro. Sekarang bisa dibilang orang Ukraina punya cara yang sangat unik untuk merayakan Thanksgiving. Seperti yang kalian tahu, ini fasilitas penting bagi Rusia dan Ukraina. Bagi Rusia, hal itu masuk akal. Fasilitas ini memproduksi lebih dari 20 jenis produk minyak bumi yang bisa dijual Putin ke luar negeri untuk mendanai perangnya. Tapi bagi orang Ukraina, ini adalah situasi yang unik. Sepertinya ini adalah salah satu fasilitas yang paling mudah bagi drone Ukraina untuk terus menyerang, karena kami mendapat serangan di fasilitas ini hampir setiap minggu. Dan semua ini terjadi meskipun Putin telah menempatkan tentara untuk melindungi kilang ini. Dan dia telah memasang jaring di sekitar kilang tersebut. Jadi drone Ukraina tidak bisa masuk. Tapi sayangnya semua solusi itu ternyata tidak berhasil karena kilang tersebut terus saja terkena serangan. Tapi kalian tahu apa lagi yang tidak berhasil? Pertahanan Putin di Crimea. Sepertinya dalam 3 hari terakhir, drone Ukraina telah menghancurkan 3 sistem pertahanan udara Rusia bernilai tinggi di Crimea yang diduduki Rusia. Sistem-sistem ini adalah BKUM, 1 BKUM, 2, dan TORM-2. Setelah pertahanan udara ini dinetralkan, drone Ukraina langsung menghancurkan fasilitas penyimpanan.
pada dasarnya hanggar yang digunakan Rusia untuk menyimpan drone jarak jauhnya. Drone itu juga menyerang pusat komando dan kontrol drone serta sebuah truk militer di area itu. Karena kalau kamu punya kebebasan penuh, kenapa tidak menghancurkan semua yang bisa kamu lihat? Jadi jelas, ini adalah keberhasilan besar bagi drone Ukraina dan para pembela Ukraina, semua karena Putin tidak bisa melindungi pertahanan udaranya sendiri. Selain itu, jika kita kembali ke perbatasan Rusia, tampaknya drone Ukraina juga menghancurkan gardu induk 500 kW di Rostov. Gardu induk ini memasok listrik utama di Rusia Selatan, menghubungkan jaringan Rostov dan sistem tenaga listrik selatan. Gardu ini menyalurkan energi ke Donbas dan Rosneft. Kini, saya hampir selesai beberapa jam lalu. Jumat pagi, Ukraina diduga menyerang gardu listrik lagi di Belgorod dengan drone. Lihatlah akibatnya. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka. Dalam video itu, YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, kami punya 4 video perang yang didemonetisasi. YouTube menyatakan bahwa menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah pengiklan sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi dan coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami percaya penting untuk meliput ini, karena itu kami meluncurkan platform Basics Insider. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan. Kami tak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Kami juga tidak menampilkan iklan di situs ini. Jadi, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka dengan liputan kami. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor, serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR yang ada di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami. Jadi, terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.